Kesalahan memang harus ada, namun celaka bagi orang-orang yang melakukannya. Celaka memang harus ada. Siapa yang mengadakan? Tanya kepada Matius. Kemudian terakhir 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Jadi kalau di Islam itu tak ada. Al-Quran hanya menyatakan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya, wahai Allah, Tuhan Rabbus samawati wal ardh, siapa yang engkau kehendaki sesat? Apa kata Allah? Yang aku kehendaki sesat adalah orang yang menentangku, orang yang menentang Rasulku. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita ladina min qablihim. Yang aku sesat, yang aku tetapkan sesat adalah mereka yang memusuhiku, yang memusuhi utusan-utusanku. Itu yang aku tetapkan sebagai sesat. Jadi ibarat kesesatan itu adalah sebuah kampung, desa, dan kemudian kebenaran itu juga adalah suatu desa. Siapa yang sesat pasti masuk ke desa yang sesat. Siapa yang beriman pasti masuk ke dalam desa yang beriman. Tuhan sudah menetapkan itu. Tidak mungkin orang sesat masuk di sebuah perkampungan beriman. Orang beriman masuk di perkampungan sesat. Tidak mungkin. Jadi Tuhan mengatakan, aku telah sesatkan siapa yang sesat, aku tetapkan siapa yang beriman. Yang beriman itu yang tidak memusuhi pencipta. Nah, kalau saudara Kristen ini kan memusuhi pencipta langit dan bumi. Musuh kali, benci kali dengan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Sudah jelas-jelas Tuhan itu satu, nggak puas. Ditambahin 2. Sudah jelas-jelas Tuhan itu mengatakan maha tinggi. Nggak mau dia, harus turun rendah. Menjadi terkutuk di atas salib. Udah jelas-jelas Tuhan itu punya hukum. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Yesus hukum-hukum itu. Enggak puas. Harus dirubah. Dan harus sesuai dengan kehendak mereka. Sabat sudah ditetapkan. Dirubahnya minggu. Sunat kulub sudah ditetapkan. Dirubahnya lagi menjadi pelihara kulub. Sudah jelas-jelas itu. Satu Tuhan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ini ditambah lagi jadi 3. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Alamak. Nah, ini membenci Tuhan. Membenci Tuhan. Sangat benci pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka harus sujud hormat kepada Paulus yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang datang keluar dari kubur. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh saudara-saudara Kristen adalah, ketika Paulus membuat cerita di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 3 nomor 13. Saya mohon ada Kristen yang mampu menjawab ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kata Paulus, dengan jalan menjadi kutuk. Kristus memilih jalan dengan menjadi kutuk. Yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus memilih jalan kutuk itu siapa? Bukankah pencipta langit dan bumi itu maha pengampun? Dan bukankah menurut kalian Yesus itu berkuasa mengampuni dosa? Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, lalu kenapa Paulus memfitnah dia? Dia memilih mati dengan jalan kutuk karena dosa Kristen. Bukankah dia maha mengampuni dosa? Berkuasa mengampuni dosa? Kan dia tinggal mengatakan, wahai seluruh makhluk cupu, dosamu telah ku tebus, dosamu telah ku ampuni. Udah selesai. Selesai perkara kan? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam 2 Tawarik, dijelaskan kemudian 2 Tawarik 7 nomor 14, apa kata Tuhannya orang Yahudi? Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Kenapa harus turun jadi bayi ya?
Kenapa dia harus mati di atas pohon? Kenapa dia harus melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak usah berdosa, dia berdosa karena dia membunuhnya. Yang seharusnya tidak berdosa jadi berdosa karena harus membuat siasat, harus membuat siasat palsu, kesaksian palsu, harus kerasukan setan, harus berkhianat dulu, harus makan suap dulu. Kenapa harus kayak gitu? Sandiwaranya jelek. Film kartun pun kalah dengan cerita itu. Kalah film kartun. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa, tinggal mengatakan seluruh dosa-dosa anak keturunan Adam sudah kuhapuskan. Selesai. 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga, dan aku mengampuni dosa mereka dari surga. Loh, bisanya Tuhan mengampuni dosa dari langit. Kenapa dia harus turun? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab besar kau akan jadi tumbal. Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Lagian orang Yahudi menebus dosa tak ada yang menyalib domba, tak ada yang menyalib sapi, tak ada yang menyalib kambing. Lantas mereka menjadikan kambing dan domba itu sebagai juru selamat? Tak ada. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi, kulit dan dagingnya, bakar di luar kemah. Itulah ketiga penebus dosamu. Terus kenapa mereka tidak menjadikan simbol tai sapi menjadi Tuhan mereka? Kenapa mereka tidak menggantungkan tai sapi sebagai simbol penebusan dosa di leher mereka? Kenapa di bait suci mereka tidak ada gambar sapi? Padahal dosa mereka ditebus dengan mereka membakar sapi. 1 ekor sapi dalam 3 pribadi. Daging, kulit, dan ee-nya. Kenapa? Karena Yahudi, Yudaism bukan agama paganisme. Mereka bukan penyembah dewa Molok. Kapan saudara bisa sadar? Kenapa ini saya harus uraikan? Sabar. 30 detik, saya harus ibadah dulu. Kenapa ini saya harus uraikan? Tadi di awal ada yang menuduh Allah Subhanahu wa taala penyesat. Maka saya urai. Kedua, kenapa ini harus saya urai? Karena agama Allahu Akbar. Masya Allah. Kawan-kawan 1500 mata memandang, tolong di tap-tap layar dan jangan lupa di follow akun narasumber yang ada di atas. Juga akun saya, akun Bunda Rahma, akun Sal, akun Bang Dewa. Itu ada di samping itu ada love orange juga, jangan lupa. Bang Zuma kena guys. Kencangkan tap-tapnya saudara, kencangkan tap-tapnya. Tadi saya sudah rungkat Bunda. Tadi saya sudah ketombak di akun saya yang besar. Ini akun saya masih kecil. Bukan anti rungkat. Yang ini sudah pakai, cuman masih kena juga. Oh ya, berarti kadang bocor Bunda anti rungkat. Sebenarnya aku mau nanya ke Bang Sun tadi ini. Ya tunggu Bang ya. Di Tuhannya orang Israel sama nggak dengan Tuhannya orang Islam gitu aja. Sebenarnya aku mau tanya itu. kalau gambarannya Tuhannya Israel itu yang maha tinggi, maha kuasa, tidak serupa dengan apapun, ya seperti yang kita baca di Perjanjian Lama, ya itulah. Dalam Al-Quran kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Ya. Itu kalau gambarannya begitu yang kita baca di Perjanjian Lama kan begitu pemaparan data-data di Perjanjian Lama. Iya, artinya Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Tuhannya itu maha kuasa, maha besar. Tuhannya orang Israel itu ya tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya bukan manusia. Kita baca seperti itu, berarti ya sama dengan Tuhannya orang Islam. Kalau gitu. Tapi kalau kita lari ke Tuhannya orang Kristen, enggak sama sekali, Bang. Ya, enggak sama sekali masuk di situ Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ya gambarannya lebih kepada pagan. Silakan Bang. Kalau misalnya sama Bang, Mbak, Bunda, kalau misalnya sama Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang
orang Islam itu sama, berarti pengajaran yang ada di Taurat itu sebenarnya pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang mbaknya juga, seperti itu. Taurat mana Nabi dulu Musa nih? diberi pewahyuan Torah. Nabi Musa diberi perwahyuan Torah. Syariat tentang hukum-hukum Torah datang kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau kami, syariat kami diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke, Assalamualaikum, Bang selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu 10 menit. Silakan dilanjut. Saudara Sunset tolong di sini aja dulu Bang ya. Saya ibadah sebentar ya, nanti kita diskusi. Baik, Gurunda. Silahkan kawan-kawan, Iya, tolong makanya- dikencangkan tap layarnya ya kawan-kawan, ini biar nggak rungkat pemal kita. Iya. Iya Bang Sanset, Makanya lanjut. aku bilang kalau Tuhannya sama, Yang jadi lucu bagi kami itu Bang. Berarti ya. Tapi Tuhannya- begini ya teman-teman ya. Kalau kami baca, teman Kristen ya, kalau kami baca Bible Perjanjian Lama, ya kriteria atau apa penyampaian tentang Elohim atau YHWH atau apapun di sana nama Tuhannya sama dengan kriteria Tuhan kami ya, pemaparan di situ. Yang jadi membingungkan Anda yang memakai perjanjian lama, tapi konsep ketuhanan kalian jauh beda dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi sana. Di dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia, di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, Anda menuhankan manusia, Tuhan ini yang manusia. Nggak nyambung, padahal Anda memakai perjanjian lama, kitab Musa. Betul. Ya, sekalipun ya terjemahannya ya amburadul. Begitu Bang. Kami pun tidak terlalu mengklaim ya, kami pun tidak tergantung kepada apa yang diberikan kepada Israel sana, yang Torahnya Israel enggak, Torahnya Nabi Musa enggak. Kami enggak ke situ. Kami ada syariat kami itu Al-Quran. Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, itulah yang kami imani. Enggak ada kami sangkut pautnya. Beda dengan Kristen. Kalian terikat dengan apa yang ada di Bible kalian, itu perjanjian lama. Ya kan? Masalahnya keimanan di perjanjian lama tidak seperti apa yang Anda imani. Itu yang membuat kacau saudara ya. Itu harus kalian pelajari. Oke. Kenapa konsep ketuhanan Yahudi sana berbeda dengan apa yang kami imani. Mereka tidak mengimani Tuhan itu inkarnasi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia. Enggak ada seperti itu. Kami baca perjanjian lama itu, kami baca. Enggak ada seperti konsep kalian itu. Itu yang harus kalian pertanyakan. Gak usah nyebrang dulu mempertanyakan bagaimana ini. Kami nggak terikat dengan keimanan Yahudi sana ya. Karena kami nggak memakai kitab mereka. Kami ada Al-Quran. Nggak ada kami terikat dengan mereka. Yang jadi masalah Anda memakai perjanjian lama yaitu kitab tanah. Perjanjian lama itu tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda inilah yang masuk ke Indonesia lalu dibawa oleh penjajah. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Belanda ini yang dibawa oleh penjajah masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang seperti Anda pakai sekarang ini. Jadi tadinya itu adalah tanah kitab Torah. Terdiri dari 5 kitab Torah Musa, kemudian Devin Ketubin, sejarah dan kitab para nabi. Disebut tanah. Itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Itu yang kalian pakai. Punya Yahudi. Tapi sayang disayang ya, konsep keimanan mereka jauh antara langit dan bumi dengan apa yang Anda imani. Nggak nyambung saudara. Begitu, silakan. Oke, kalau gitu. Jadi Ini Bang 27 ini Kristen juga Bang. Disapa dulu Sal. Kristen ya, Kristen. Ya silahkan dilanjut dulu. Gantian Bang 27 ya. Kita kembali ke konsep apa yang dijelaskan oleh tadi Gurunda ya Bang Zuma ya. Guru kami ya, bahwa kalau semisalnya Yesus atau Tuhan bisa mengampuni dosa, kenapa dia harus repot-repot turun ke bumi ya, menjadi Tuhan jadi-jadian, menyamar jadi manusia, kemudian dimatikan oleh ciptaannya di tiang salib. Kenapa harus begitu Bang? Kan bisa mengampuni dosa. Kenapa harus repot-repot turun ke bumi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia? Kenapa Bang? Silakan. ya kalau gitu ya, saya sebenarnya bisa jawab tapi terlalu kepanjangan. Kalau kita berbicara soal kalau Tuhan itu bisa menghapus dosa, ngapain Yesus turun? Ya gini juga dong.
Bunda, kalau Allah bisa menghapus dosa, ngapain mengutus Muhammad seperti itu? Kan simpel aja. Nabi Muhammad diutus itu untuk menyampaikan firman-firman dari Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah, membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Itu fungsinya utusan Rasul, menyampaikan firman-firman Tuhan. Nabi Muhammad kan menerima firman melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada kita, ya umat manusia. Ya kan? Tapi tetap yang mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 43 atau 45 ya kalau nggak salah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya 53 sendiri. itu Bun, 53. 53. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Simpel itu bagi Allah, simpel bagi kami orang Islam. Kita memohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itu janji Allah. Tapi konyolnya di dalam Bibelmu, Bang, berseliuran ayat-ayat pertobatan, disuruh bertobat, bertobatlah. Itu seruannya di dalam Bibelmu. Seperti yang dikutip oleh guru kami ya tadi Bang Zuma ya, bahwa Tuhan di surga akan mendengarkan pertobatanmu, doa-doamu, dan akan dikabulkan. Berpalinglah dari jalan jahatmu. Tuhan di surga akan mendengarkan doamu. Artinya ada apa? Ada pengampunan. Ada pengampunan. Tuhan itu Maha Pengampun tanpa harus ada darah manusia yang seperti yang kalian imani. Ya, ngapain Tuhan di Bibelmu ada tertulis data-data tentang pengampunan dosa dengan bertobat? Ngapain? Untuk apa? Karena itu bertentangan dengan iman Anda bahwa Tuhan yang harus turun ke bumi, menyamar jadi manusia, mati konyol di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Ini kan konyol keimanan seperti ini, Bang. Gak masuk akal. Gak bisa diterima dengan nalar manusia kita yang masih sehat ini. Bisa, Bang. Sementara ayat-ayat seruan untuk bertobat banyak di Bibelmu tuh. Kalau si Sunset meyakinkan Yesus itu sebagai utusan, ya bisa. Karena Tuhan tadi memberikan informasi kepada Nabi Yesus untuk memberitahukan pertobatan. Contohnya di mana? Di Matius 18. Kata Tuhan begini, menyampaikan daripada Yesus. Dan Yesus menyampaikan kepada muridnya. Murid bertanya nih, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Itu kan murid bertanya. Lalu Yesus mengatakan demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, ini kepada muridnya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, bertobat disuruh, bukan penghapus dosa. Bukan Siwi penyakit. naiklah kau kapir siwi, kau kapir kan naiklah ayo. Jadi begitu Bang, pertanyaan besar begitu ya, bahwa di dalam Bibelmu Tuhan itu pengampun, Maha Pengampun, bisa mengampuni dosa. Sementara Yesus saja masih ada di muka bumi ya, ketika seorang perempuan itu, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Artinya dosa bisa diampuni tanpa kematian yang seperti yang kalian imani. Dosa bisa diampuni, Bang. Ya kan? Dosa bisa diampuni. Iya, tanpa kematian itu pun tai sapi, bakarlah kotoran tai sapi, kulit dan kotoran tai sapi itu di luar di luar perkemahan. Di luar perkemahan, dan itulah menjadi korban penghapus dosa. Tai sapi, Bang. Bahkan di dalam Bible kitab orang Yahudi itu burung tekukur, tepung bisa dijadikan korban penghapus dosa. Ya, betul. Memang di zaman Israel memang seperti itu. Penghapusan dosa dengan korban bakaran, ya benar. Itu benar, Mbak. Nggak ada yang membantah itu, Bunda. Itu benar. Terus kenapa bisa berubah jadi tumbal-tumbal manusia begitu, Bang? Yang kalian imani. Mana perintahnya di situ berubah? Perintah dari Elohim berubah. Dia sendiri yang turun ke bumi mengorbankan darahnya. Aduh, ngeri kali, Bang. Itu paganisme. Makanya Mbak baca Yesaya di situ kan soal pembuatan seperti itu. Sedangkan Yesus itu Di mana Yesaya di situ mengorbankan darah? Ada, Bang. Maksud saya kan ada penjelasan tuh di Yesaya soal
kedatangan Mesias dinubuatkan di sana. Terus Kedatangan Mesias, iya. Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus pun mengaku dia Mesias. Betul katamu, akulah dia, akulah Mesias ini. Itu memang Mesias dia. Tapi dia bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mengimani Mesias ini, Bang, dia tidak menunggu Tuhan. Dia menunggu seorang utusan, seorang tokoh, seorang nabi yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari rongrongan penjajah Roma. oke, kalau gitu. Mesias bukan Tuhan, Bang. Konsep Yahudi itu Mesias yang diurapi. Kores pun Mesias. Daud pun Mesias. Salomo pun Mesias. Banyak mereka-mereka ini Mesias. Tapi hanya kepada Yesus oleh si penerjemah ini menyematkan kata Kristus. Melarikannya ke dalam bahasa Yunani. Sementara Kores pun bisa disebut Kristus. Kores Kristus. Salomo Kristus. Daud Kristus. Kristus itu yang diurapi atau Mesias, bahasa Yunaninya itu Kristus. Hanya kepada Yesus oleh penerjemah ini dilarikannya ke dalam bahasa Yunani, hanya kepada Yesus. Jadi Yesus Kristus. Padahal Salomo pun Kristus karena sama-sama diurapi oleh Tuhan. Itulah kalian disesatkan oleh penerjemah lain. Tapi sayang sekali Anda itu nggak nyadar, nggak mau belajar. Ya, Anda itu cuma modal imani, Bang. Begitu, Bang. Oke, Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan risalah pewahyuan dari Allah kepada Rasulullah. Sampaikanlah itu, Bang, kepada umatnya. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa itu makanya dia berkata, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Di dalam kisah para rasul, apa itu utusan? Utusan itu ialah sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitulah, jadi tugas utusan itu adalah penyampai firman Allah. Penyambung lidah Tuhan. Izin. Makanya Musa pun kepada Bani Israel disebut Allah. Karena dia yang menyambung firman-firman Tuhan. Melalui mulut Musa, firman Tuhan disampaikan kepada Fir'aun. Ya, izin kawan-kawan semua, ini ada akun gurunda kita, akun Bang Zuma 02. Ini akun yang kesekian kalinya karena sering ditombak ya Bunda Rahma ya. Mohon untuk bantu di follow karena gurunda kita juga sekarang hampir setiap hari juga edukasi, dan akun Bunda Rahma juga, akun para debater juga yang di atas, mohon untuk di follow ya, ada 1.300 mata memandang, dan juga terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti gurunda kita kembali lagi. Sekarang lagi izin sholat zuhur. Dan jangan lupa akun hostnya juga di follow ya. Ini Abang 27 mungkin mau memberikan narasi juga Bang sama Bunda Rahma bergantian dengan Bang Sunset. Boleh kok Bang, jangan di mute aja atau mau sapa dulu. Selamat siang Abang 27, silakan. Abang 27 monitor, Anda Kristen kan? Iya, Kristen saya Bang, selamat siang. Iya silahkan ngomong baik-baik dengan Bunda Rahma ya. Bergantian nggak apa-apa, silakan. Lanjut Bunda. Nggak mau aku ngomongin perempuan karena otaknya cuma separuh. Waduh, Anda mau dibawa atau mau diskusi? Atau menunggu guru kami? Nggak usah dikasih turun, Bang J. Kita Diturunin sama Bang Kupra. kita selalu dibilang otak separuh. Oke lah. Dia tidak paham tentang itu ya. Tapi masalahnya mereka nggak punya otak. Kenapa Aduh Bunda, saya bilang di playsetkan Bunda, nanti kena lagi akun kita. Oh, ya Allah. Kenapa mereka nggak punya itu ya? Kenapa? Masa Tuhan keluar dari kelamin? Itu nggak punya otak itu, saudara. Mohon maaf ya teman-teman. Selalu menuduh begitu teman-teman Kristen. Diskusi yang baik lah, by data lah kita ya. Aku itu by data kayak gurunda ya. Kita itu nggak bisa bernarasi loh. Bahaya bernarasi tanpa dalil. Jadi teman-temanku yang baik hati ya, teman-teman Kristen. Sebentar Bunda. Ya silakan. Kalimatullah itu kalam Tuhan kan? Kalam Allah kan? Iya, kalimatullah itu kalam Allah. Jadi firman itu perkataan. Kalau di dalam Islam, pemahaman kami di Islam, Allah itu berkalam. Kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Nggak terpisah itu. Jadi Allah itu punya sifat berkalam, berkata-kata. Kalamullah. Dalam perjanjian lama ketika
Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu terang adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah. Jadi terang. Apakah terang itu adalah Allah? Enggak. Itu adalah hasil dari kalimat perintah dari Allah. Kalam, kalimat perintah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Apakah cakrawala atau terang itu adalah Tuhan? Enggak, itu adalah hasil. Makanya saudara, di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berproses firman ini. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gabriel? Firman. Perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria. Menyampaikan kepadamu, apa itu? Bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah firman yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Disampaikan kepada Maria. Kalamullah disampaikan. Jadi Gabriel menyampaikan pesan dari Tuhan. Dari Allah sang pencipta kepada Maria. Jadilah sesuai, apa kata Maria? Jadilah sesuai perkataanmu itu. Hamillah si Maria ini. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah, artinya ada proses kehamilan. Lahirlah menjadi manusia. Itulah makna dari firman. Makanya di dalam Bibelmu Bang, tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu ya berproses menjadi manusia. Itu kehendak Allah. Terciptalah manusia, hasil dari firman, yaitu Yesus. Seperti kita semua ini. Di dalam Bibel pun tertulis apabila Allah menciptakan dengan berfirman. Simple Bang, kalau bukan dogma doktrin. Iya, oke. Tapi